Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore insan mesra dimanapun berada. Kembali lagi kita berjumpa dalam acara obrolan sore Ramadan bersama Bang Ude. Setiap harinya selama Ramadan kita akan berdiskusi terkait tema-tema menarik seperti tema yang akan kita bahas pada sore hari ini terkait etika bersosial media. Anda dapat bergabung dan berkomunikasi bersama kami melalui akun Facebook Mes Radio Parepare. Anda juga dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar atau dapat langsung menghubungi kami melalui telepon atau WhatsApp di 0853 3596 0907. Baik, untuk memulai diskusi kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Zikri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله العظيم. Ya, Masya Allah, itu tadi tadarus Al-Quran yang dibacakan oleh Ananda Zikri. Selanjutnya sebelum kita memasuki pembahasan inti, terlebih dahulu kita dengarkan fadilah malam ke-12 yang akan disampaikan oleh Bang Udi. Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Insyaallah mesra di mana saja berada, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara yang sama, yakni Obras Sore Ramadan, dan kita insyaallah mesra insyaallah berada pada malam yang ke-12 di bulan suci Ramadan. Semoga 11 puasa yang tuntas nanti insyaallah
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Amin. Kemudian sebentar malam temanya yakni akhlak bermedsos atau akhlak etika dalam bermedia sosial. Adapun fadilahnya sebentar malam, malam ke-12 yakni siapa yang beribadah sebentar malam karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Masya Allah. Ini yang didapat orang-orang yang beribadah sebentar malam sebagai tanda bahwa dia sudah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aplikasi dan aplikatif iman yang ada padanya, sehingga dia sujud dan dia ruku ikhlas karena Allah. Maka kelak ketika dia dipanggil menghadap kepada Allah, itu wajah manusia itu terbagi kepada 3 ya. Iya. Ada yang hitam wajahnya kepada Allah. Ketika ditanya Rasulullah kenapa wajahnya dia hitam, kata Nabi wajahnya hitam karena tidak ada dan tidak pernah disentuh air wudhu. Atau yang kedua wajahnya hitam karena tidak ada kebaikan yang dilakukan. Iya. Yang kedua ada orang-orang yang wajahnya sepotong putih, sepotong hitam. Jadi dia terbagi 2, sebelah kanan putih, sebelah kiri hitam. Ya, apa istilahnya itu, black or white. Ya, Dalmatian. Jadi ketika ditanya Rasulullah kenapa wajahnya ini terbagi 2 ya Rasulullah, kata Nabi terbagi 2 wajahnya, sepotong hitam, sepotong putih karena waktu di dunia ya amalannya juga terbagi 2. Dia mencampur aduk antara kebaikan dengan keburukan. Dia sholat tapi keluar dari masjid hilang sendalnya orang. Gitu maksudnya. Dia membaca Al-Quran, dia banyak zikirnya tapi lebih banyak lagi gosipnya. Ya. Nah, ini yang terbagi 2 wajahnya. Adapun yang mulia adalah dia datang menghadap kepada Allah sementara wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Wajahnya. Itulah orang-orang yang waktu di dunia rajin sekali disentuh air wudu pada saat dia hidup di muka bumi. Artinya dia mau bukan hanya sholatnya saja dia wudu, tetapi ketika dia mau tidur dia pun berwudu kepada Allah, dan ketika wudunya batal maka dia lagi berwudu kepada Allah. Mau keluar dari rumah berwudu, mau selesai aktivitas kembali ke rumah tetap ya ada wudunya terpelihara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang seperti ini nanti di akhirat itu wajahnya bercahaya, bahkan kita ini yang menatapnya silau. Kenapa? Saking bercahayanya wajahnya sampai-sampai kita memandangnya itu silau kita melihatnya. Ya, itu karena pengaruh ibadah dan air wudu yang dia lakukan pada saat dia hidup di muka bumi. Sebagaimana insan mesra, sebagaimana Bilal itu gara-gara wudunya saja sehingga kata Nabi, aku mendengarkan terompah kakimu, artinya sendalmu di sorga. Lalu apa kata Bilal? Ya, kalau ya tempatku di surga sudah jelas, untuk apa lagi aku cari dunia? Gitu. Demikian saya masalah. Ya. Oke, saya masalah. Seperti biasa, sementara kita berdialog, Anda pun bisa gunakan teleponnya di 085395350907. Iya. Silakan. Bang Gune. Halo, selamat sore. Bang Gune. Iya. Silakan Bang Gune. Silakan Bang Gune. Itu yang cewek Nurjana namanya dia? Iya. Oh, bersama istrinya Giramansani, Dokter Nurjana. Iya, Dokter Nurjana. Mudah-mudahan jadi dokter juga ini. Ya, mudah-mudahan jadi dokter. Begini Pak Ustaz. Itu kan dulu ada kata-kata mulutmu adalah harimau. Iya. Betul? Sekarang ini telunjukmu adalah harimau. Jadi sekarang terlihat begitu gampangnya orang istilahnya memaki dan memaki. Iya, ada pemantiknya. Dia hanya telunjuknya saja dia sudah melihat orang, menduga orang ini tidak baik, orang ini begini. Bagaimana tanggapan agama kita mengenai medsos yang begini? Kadang disuruh pemerintah memblokir tapi tak buka MUI. Nah ini juga kadang ada masuk yang namanya judi online, yang lebih parah lagi itu namanya pinjol. Iya, pinjaman online. Iya, pinjaman online. Nah ini kan pinjol, kadang ada kesepakatan antara si peminjam dengan yang punya uang. Tapi kita tidak tahu dia punya dia. Karena melalui teknologi ya.
Betul. Begitu kita tidak bayar, katanya apa itu nak kawat pinjol ya. Cocok weh. Gue biasa. Katanya semua nama-nama di APT itu kita di ya nu dapat makar Pak Belian begitu. Jadi bagaimana aturan agama kita mengenai yang begini Pak Ustaz? Iya. Nanti yang lain dilanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi seiring perkembangan zaman itu insya mesra Bang One bahwa itu adab dan etika pun mulai berubah. Iya. Ada adab kita ketika menghadapi orang. Dulu kita lawan bicara, alhamdulillah jabat tangan luar biasa. Sekarang tidak, melalui HP saja baku posting, selesai, sudah ketemuan lagi. Bahkan terkadang itu insya mesra kita janjian 10 orang, 5 orang untuk ketemuan, tetapi begitu ketemu masing-masing sibuk untuk telunjuknya saja otak-atik HP-nya. Ini kan yang disayangkan sekali. Hilanglah silaturahmi di antara kita, hilanglah komunikasi. Padahal kita bertemu mau berkomunikasi, tetapi terkadang kita lebih mementingkan komunikasi yang di HP daripada komunikasi yang teman yang ada di depan kita. Ini terkait dengan ayat yang dalam Al-Quran, malai salaka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi agama kita mengatakan seperti ini, bahwa dalam Al-Quran itu malai salaka bihi ilmun, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, telunjukmu, kaki, semua dalam anggota tubuh. Jadi kalau tidak punya pengetahuan di pinjol, jangan. Kalau tidak punya pengetahuan di judi online, jangan. Ya, makna kata jangan di sini itu bermakna kata la. La itu dalam bahasa Arab artinya fil amar, perintah. Berarti dia dalam bentuk larangan, berarti maknanya adalah haram. Nah, jangan lakukan. Karena kita tidak transaksi di situ, tidak ditahu kalau kita pinjol. Siapa yang kita lawan transaksi di situ, kita tidak tahu orangnya. Tiba-tiba ketika terhenti itu pinjaman karena kita menunggak, lalu citra diri kita, karakter kita sudah dimatikan. Jadi di sini juga Bang One insya mesra ada pembunuhan karakter ketika kita melakukan seperti itu. Ya, enak memang ketika minjam, tetapi ketika ada sangkut pautnya di situ, ada penunggakan pembayaran, maka justru lebih parah, bukan uang kita yang diambil, tetapi mematikan karakter kita. Coba bayangkan kalau semua orang, teman-teman kita mengatakan dia adalah munafik, dia adalah misalnya pembohong, dia adalah al-kazab, itu kan berapa teman kita di situ dalam wilayah WA, wilayah Facebook, Instagram, mungkin ribuan ya. Baku kalau itu baku cerita lagi ke teman-teman yang lain, hilang kepercayaan kita. Padahal kita korban satu orang saja. Dan memang saya lihat sistemnya begitu. Kalau ada yang menunggak, teman kita yang coba dihubungi untuk memberitahukan persoalan itu. Padahal dia tidak tahu. Jadi sanksinya sanksi moral misalnya. Sanksi moral, betul. Secara psikologi itu terbebani ya. Dan itu orang bisa mati secara perlahan-lahan. Mesiri. Iya, itu namanya al-fitnatu asaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Kalau orang dibunuh satu kali selesai. Tapi kalau orang difitnah, yang dibunuh satu adalah jiwanya, karakternya. Jadi mau tidak mau dia akan mengalami kematian secara pelan-pelan. Nah, itu tidak boleh lakukan Bang One ya. Yang pinjol itu. Terutama juga yang ketika kita bermedsos, ya jaga etika lah. Telunjukmu, ingat. Dulu kita istilahnya kita mungkin masih ingat itu. Sebenarnya medsos juga ada manfaat baiknya ya. Ada dampak positifnya. Ya, segala urusan bisa dilakukan secara online, transfer uang ke bank, itu bisa. Foto di HP sudah bisa. Dulu kita kalau disenggol sudah masih kita ingat itu, yang warung-warung yang tukang cuci foto itu pakai lampu gas itu. Iya kan? Dekatnya PMI Allah. Iya. 3 kali 4 2.000, 3 kali 4 1.500. Kan itu dulu hitam putih. Nah, sekarang kan tidak, melalui HP saya sudah bisa. Jadi ada nilai-nilai positifnya, tetapi juga ada dampak negatifnya yang seperti itu. Artinya kita tidak lagi mengenal teman kita yang dekat, tapi kita justru lebih mengenal teman yang jauh kepada kita. Kemudian ketika kita bermedsos, kapan itu tidak dikontrol, ya sudah, bablas itu lepas semua.
Seperti yang kita lakukan sekarang bersiaran melalui Facebook, Iya. media sosial Ya, juga dampak ada positifnya itu karena kita media itu kita pakai untuk berdakwah. Iya, sampai teman di Palu, Fadli Haruna Iya, menyimak alhamdulillah. kita. Gara-gara kita bermetode seperti ini, banyak orang yang dapatkan pahala karena mendengarkan pahala ibadah dari ceramah singkat ya. Dalam dialog seperti ini ada yang tercerahkan ya gitu. Oke, silakan. Silakan. Tebak menentu aja Bang Budi. Silakan. Oke, Ali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldi di Palembang. Iya. Indra. Mau di Sisimba ada tahu? Ini Aldi. biasanya sebelum masuk Ramadan, Iya. biasanya ada himbauan dari pemerintah tidak boleh ya, untuk agama non Islam ya dihimbau Iya. agar tidak makan di tempat umum apa Iya. dan sebagainya. Ya itu mereka betul-betul tidak melakukan makan dalam rumah saja. Akan tetapi biasanya yang terjadi malah Saudara kita. saudara-saudara kita sendiri dari Islam yang melihatkan seperti itu. Iya betul. Alina pejago. Mencontohkan agama sendiri. Iya. Iya, saya kira itu saya. Selamat wabarakatuh. Iya, makasih Pak Aldi informasinya luar biasa ini Pak Aldi dari Pangapara Lembang. Jadi mesra itu agama mengatakan seperti ini dalam hadis Nabi, as-sholatu imaduddin. Iya. Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang menegakkan itu tiang agama adalah kita umat Islam. Kapan? Kalau kita sholat. Iya. Tapi siapa yang meruntuhkannya? Ya, dia juga. Kapan? Kalau dia tidak sholat. Sama ini. Yang mengeluarkan himbauan adalah pemerintah yang notabene adalah beragama Islam. Iya. Untuk diperuntukkan kepada non muslim. Tapi dia berpendapat lah untuk non muslim gitu. Iya. Kalau kita umat Islam bukan ji. Akhirnya dia berani makan di tempat umum. Jadi makanya itu biasanya. Kenapa ada begitu Pak Aldi insya Allah? Karena perbedaan interpretasi dalam pemanggilan orang berpuasa. Iya. Bedanya di situ. Kita dipanggil berpuasa itu oleh Allah adalah orang-orang beriman. Iya. Tapi kenapa ada saudara kita orang Islam tidak puasa? Karena dia tidak beriman. Iya. Di situ ya kuncinya. Tanrangi bawah nih. Tanrangi bawah nih. Jadi kapan dia tidak puasa dan dia Islam, dia sehat, maka dia kategori orang Islam tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tingkatan yang tertinggi sebenarnya adalah satu manusia umum Islam khusus karena pengakuan, dan yang ketiga adalah beriman karena melaksanakan perintah Allah. Kapan dia tidak laksanakan perintah Allah, dia hanya sekedar Islam tapi dia tidak beriman kepada Allah. Makanya yang dipanggil berpuasa alladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya. Hai orang-orang, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Jadi orang beriman saja yang merasa diri beriman pasti dia melakukan puasa. Tapi dia Islam, ya itulah makanya kentaki buka, kentara kaki ya. Ya, jadi wadimo makelo-kelo ke sudah pena Paldi, ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Aku tersinggung berarti tidak beriman. Ya. Ambologo, selamat sore bergabung. Terima kasih Pak Gasal. Halo, Pak Ustaz. Halo, iya. Ini kan teknologi sudah canggih. Iya, betul. Dulu itu orang rapat di pertemuan ruangan. Sekarang pakai Zoom ya. Tinggal dokumen ini kamu bobo nangkalinya tuh di perintahan pegawai. Iya. Bolehkah juga dia kawin tidak berhadapan? Online. Ya online, maksudnya Bisa online. ada di Parepare satu, istri kalau istrinya di Kalimantan. Iya. Ya, jadi dia kawin online. Yang kedua ini itu kan rata-rata mas namoje balik lumpun Andre sama tua kewe. Betul. Mali kita daerah baru sama sih. Ini bukan kerja ini maksudnya memperlihatkan bahwa kita tak mali kaji ke daerah. Bangune ero mare Pak kudena kana sempaja ya lengi dali tamak ke rezeki anak soleh. Ya, apa? Namun ya mau maaf, kita ini kasihan begini. Anggaplah kita kata pandai boleh lumpuh, pasti kita merasa bahwa tapi boleh lumpuh nah. Ya, tapi bagaimana tanggapan agama kita mengenai yang selalu tampil beda begini supaya modis ya? kita masyarakat Apa? Sosialita. tampilan kita ini
Iya. disepakati oleh agama atau tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Bang Ude, iya itu tuh mapo tuh posting ke Facebook na aku potong ainun tanya tuh pare-pare. Jadi pada nasang bangun mana balik lopo di kapan nang kanan balik lopo jadi tapi tangi. Pak Dewan monitor juga. Iya, harusnya kan dipahami bahwa medsos itu pertama adalah media informasi. Iya. Dia hanya posting itu hanya segera menginformasikan ya. Yang kedua boleh jadi dia dagang misalnya. Kan bisa dia dipakai ya, perdagangan secara online. Kemudian cuma ya masalahnya jangan sampai menjadi bumerang ya, bisa menjadi ria. Selama kau mampu menghilangkan yang namanya penyakit yang paling halus itu namanya ria ya silahkan saja. Tapi kalau kau tidak mampu ya lebih baik berhati-hatilah dalam bermedsos. Kemudian Bang One, rapat bisa baring-baring dulu didengar. Ini kan perkembangannya seperti itu. Kenapa ini populer sekali medsos itu ketika terjadi pandemi? Ya, kita belajar online, orang rapat online. Bahkan ada pernikahan online, itu karena sifatnya istilahnya darurat. Ya. Kalau itu darurat, sifatnya seperti itu, maka termasuk pernikahan online boleh saja dilakukan. Ya. Cuma memang lebih afdalnya memang harus ketemu. Ya. Tapi kalau memang sudah ketemu dan memang tidak memungkinkan untuk bertemu pada saat dia nikah, maka dia di seberang di Kalimantan, kita di Parepare, tetapi jelas orangnya, jelas saksinya, jelas walinya, maka tidak ada salahnya untuk dinikahkan dan diperdengarkan karena sama halnya artinya media itu adalah memberi jarak yang paling dekat meskipun dia jauh. Nah, bisa saja seperti itu. Yang penting memang sudah ditahu bahwa memang dia adalah calon istriku. Saya kenal orangnya, saya sudah pernah ketemu. Cuma memang dalam pada saat kita menikah ada hal-hal yang bersifat darurat sehingga tidak bisa ketemu misalnya. Maka dia hanya melakukan pernikahan secara online. Cuma masalahnya bagaimana dengan persikarawa? Itu persikarawa tidak masuk rukun dan syarat. Yang masuk di situ adalah ijab kabul. Selama dia bagus mendengarkan ijab kabulnya itu dan disahkan dan diketahui oleh saksi dan disahkan bahwa ia sudah sah, maka dia sah sebagai suami istri. Ya, seperti itu. Ya, kalau tidak salah Bang Ude, mantan presiden kita Abdurrahman Wahid itu nikahnya jarak jauh dengan Ibu Cynthia itu karena kebetulan kalau saya tidak salah beliau ada di Mesir waktu itu sementara masih belajar ya? Masih belajar sementara istrinya ada di Jawa. Kalau saya tidak salah itu. Ke online ya. Iya. Dulu kan masih online itu pakai telepon. Iya. Nah, tidak melihat ya. Oke. Silakan. Waalaikumsalam. Iya, Bu. Iya. Oh, iya. Bacaan sholatnya? Iya. Sholat. Iya. Iya. Iya, iya. Iya, mualaf. Masuk Islam, iya. Iya. Dengan Islam, jadi dia masih Islam. Jadi dia bimbing sama suaminya, tapi dia belum bisa salin.
Iya. 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 Iya, iya, iya. Oke, itu saja, Bu. Itu saja. Tidak, ada lagi karena kemarin saya tidak mendengar itu pertanyaan saya, jawabannya sudah dari Ustaz bilang apa masalah pemberian Wakaf. Iya. Iya. Oh iya, wakaf yang dijual atau dijual itu, iya, iya. Iya, iya. Bayar. Iya. Ada sesuatu untuk dia bayar, supaya dapat pekerjaan. Jadi itulah yang dijualkan sawahnya karena jadi untuk isi anak untuk ini. Iya, iya. Jadi apakah itu sang kakak yang tertua menghabiskan saja karena dia makan di situ, dia berjalan teman orang tuanya katanya. Tapi saya bilang kalau masih ada lebihnya deh, tetap masuk masjid. Iya. Untuk bapakmu. Ya, mana yang lebih baik? Iya. Iya, iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya Allah mesra bahwa yang kita lakukan itu adalah ketika memberikan, ada yang dibelanja, ada yang juga dibasuhkan di masjid. Saya kira itu afdal ya. Iya. Bagus. Semuanya ada boleh. Kita pakai untuk ya kirimkan orang tua melalui doa. Ada juga kita wakafkan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Kan Nabi sendiri kan mengatakan seperti ini, idza matal insanu in qata amaluhu illa min salasin. Iya. Jadi jika manusia meninggal dunia, in qata amaluhu, maka putuslah amalnya. Illa min salasin, kecuali di 3 pasal. Pasal pertama, sedekatin jariyah. Jadi sedekahnya waktu di dunia yang dilakukan. Yang kedua, al-ilmu yuntafu bihi, adanya ilmu yang dia ajarkan. Dan yang ketiga adalah waladun sholihah au yud'u lahu. Jadi ada anak soleh yang mendoakannya, termasuk di dalamnya anak soleh yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Termasuk tadi itu kakaknya baca-baca untuk orang tua, kemudian dia kirimkan doa, kemudian ada sisanya mau dimasukkan ke masjid. Ya, saya kira itu hal yang sangat afdal sekali ya. Ketika kita melakukan seperti itu, dan alhamdulillah itu bisa diperbaiki, itu bisa dilakukan, bahkan itu bisa disarankan kepada keluarga. Ketika ada sisa dari uang belanja itu, maka boleh dimasukkan di masjid atas nama orang tua. Itu. Kemudian yang mengenai usolli. Usolli itu dipahami Ibu, insya mesra. Usolli itu lapas. Jadi di sini kelirunya kita, tidak bisa membedakan mana niat, mana lapas niat. Ya. Jadi yang namanya orang berniat kan dalam hati saja. Dalam hati saja. Misalnya dia mau berwudu, mau apa? Mau wudu untuk apa? Mau salat zuhur yang 4 rakaat. Itu sudah ada niatnya di situ ya. Begitu dia masuk ke masjid, langsung saja Allahu Akbar, tidak ada masalah tanpa harus didahului dengan usolli farda. Kenapa ada usolli farda itu? Usolli farda suhuri, usolli farda ashari, usolli farda subahi, itu karena menghilangkan keraguan-raguan. Nah, disitulah ijtihadnya ulama. Mereka berkumpul sepakat untuk tidak melakukan kebohongan. Itu ijtihad. Ijtihadul ulama, sehingga lahirlah namanya usolli fardah. Jadi ada lapas daripada niat itu untuk menghilangkan keraguan-raguan. Tapi bagaimana kalau orang tidak tahu itu, dia hanya dalam hatinya saja sah sholatnya, tidak masalah. Karena yang dinilai bukan dari perkataan, tetapi hati kan tidak pernah berbohong. Makanya dia matikan akar oge natoran biji hati, iya nanti jadi. Kalau yang wajib dilafazkan dalam sholat itu, meskipun kita jadi makmum, apa saja Bang? Iya, Al-Fatihah itu saja. Takbir? Takbir termasuk, takbir itu, kita kan takbir kan memang awalnya. Iya. Jadi pada saat imam bertakbir, kita juga takbir, Allahu Akbar. Kemudian sesudah itu, boleh dibaca doa iftitah, karena itu hukumnya sunnah, tapi yang wajibnya adalah Al-Fatihah, sesudah imam baca Al-Fatihah. Tapi kalau duhur, maka kita tetap baca Al-Fatihah meskipun bersama dengan imam, karena kita tidak tahu apakah Al-Fatihahnya imam sudah sampai atau belum. Tetap kita baca Al-Fatihah. Kemudian itu disarankan untuk mengambil ayat-ayat Al-Quran yang pendek. Qul Allahu ahad,
Pulau surat bil falak. Kenapa begitu? Karena siapa tahu imamnya baca juga ayat-ayat yang pendek. Bisa alif lam mim? Alif lam mim Al-Baqarah. Bisa. Alif Kenapa lam tidak? mimnya saja. Alif lamnya saja. Bisa. Jadi kenapa tidak? mungkin yang sedikit beri masukan kepada yang tadi Al-Fatihah aja dihafal dulu sementara sambil belajar dengan yang lain kan mengikut. Bahkan dia boleh bawa HP dalam sholat, ataukah dia taruh Al-Quran di depan yang besar itu, kemudian pakai sandaran kayak orang baca teks lagu kan. Boleh dilihat saja itu dibaca. Kalau dia sudah bisa mengaji, tidak ada masalah, boleh. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Iya, ini tentang zakat itu Pak Ustaz. Iya. Bukan zakat ya, mereka. Kalau kita kan dia memberi orang, kita berikan saja. Tapi tidak ada kita ini niatkan saya bersedekah sama ini orang. Kita begitu memberikan saja begitu. Apakah itu sudah termasuk sedekah juga itu Pak Ustaz? Oh iya. Ya, kemudian ini ada cerita Pak Ustaz tentang ini seseorang katanya masuk ke lembah, ke hutan mencari sesuatu misalnya. Iya. Ketemu sama seseorang, ditanya sama si orang ini yang mencari sesuatu itu ditanya, itu Bapak cari apa itu sampai ke hutan ini, ke hutan? Katanya ini aku mencari setan katanya. Mencari setan. Iya. Katanya kalau mau cari setan jangan cari di hutan, cari di sana di masjid gitu, banyak setan gitu. Iya, itu setannya seperti apa itu Pak Ustaz? Di masjid katanya. Kalau di hutan anak kamu tidak bisa ketemu setan di hutan. Di masjid yang banyak kamu lihat setan di jalan. Iya. Ya, itu Pak Ustaz. Oke. Yang pertama zakat ya. Jadi sedekah wajib itu namanya zakat. Zakat juga adalah bagian daripada sedekah. Jadi nama lainnya biasa disebut dengan infak, sedekah dengan zakat. Nah, kalau kita memberi saja tanpa ada perkataan bahwa ini sedekah saya, tidak ada masalah. Boleh juga dilakukan, cuma lebih afdalnya disampaikan kepada orang yang kita berikan. Tabe, ini zakat fitrah saya, supaya ada pertanggungjawaban dan dia doakan juga kita. Iya. Tabe, ini zakat fitrah saya bersama dengan 5 orang anak saya, silakan diterima. Maka dia juga bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kita. Oh, alhamdulillah, ya terima kasih. Saya terima zakatnya, semoga ditambah rezekinya. Itu satu. Ada doa ya. Kemudian beda kalau kita memberi saja tanpa ada kata-kata. Kalau ada bahasa, ada feedbacknya dari orang yang kita berikan. Begitu juga dengan sedekah. Kalau kita mengatakan sedekah, maka tabe sedekahku untuk ide, cening hati. Ya. Tapi kalau yang dimaksud di sini, kalau kita memberi saja tanpa ada kata-kata, itu biasanya di jalan-jalan. Butuh donasi ini, itu memberi saja 2.000, apakah tahfiz Al-Quran yang setiap di lampu merah itu bentuknya seperti itu. Tapi kalau kita bagusnya memang itu berhadapan dan menyampaikan ini zakat mal saya, ini zakat fitrah saya, tolong diterima dengan baik. Nah, itu afdalnya seperti itu. Tapi meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa boleh kita lakukan meskipun tanpa ada kata-kata. Cuma kita mau mencari mana yang lebih afdal dari perbuatan itu. Nah, gitu. Terkait yang kedua adalah setan di masjid. Ya betul, tidak salah itu. Lo mau cari setan di hutan enggak? Yang ada hantu. Iya. Ada hantu. Kenapa di masjid banyak? Karena di situ rata-rata orang beriman yang digoda. Apa kau ni monro nuna? Melo kita culina. Gini kan. Itu kalau setan di masjid, dia mencari teman. Kenapa orang-orang yang minum minuman keras di malam Ramadan atau tidak tarawih, mereka kan tidak digoda setan lagi. Tidak ada setan di situ karena sudah temannya. Jadi maka dari mana mulu goda yaro atau minum-minum gak aja ya nih apa anggotamu yaro. Kita mau cari yang baru. Makanya itu termasuk kita di sini, termasuk pada saat Anda memutar radio, itu kan kita digoda. Ajak mana mangkaling yaro Bang Ude. Ajak mana di mana disebar. Itu kan banyak bisikan. Tapi kita menjadi pemenang oleh karena kita tetap tidak pernah berpindah siaran.
ya, tidak pernah berpindah haluan. Tetap mulai hari pertama sampai 12 tetap kita intens terus mengikuti perkembangan itu dan mendengarkan radio itu. Artinya inilah medsos yang paling bagus. Apa artinya? Karena tidak ada hoaxnya. Makanya itulah kenapa radio dikatakan satu suara berjuta telinga, karena nilai hoaxnya itu sangat nihil sekali dibanding daripada medsos yang kita lakukan di HP, YouTube atau di mana saja. Kadang-kadang itu adalah konten pencitraan, kemudian hanya untuk memberikan nuansa bahwa saya seperti ini. Tapi kalau kita di radio tidak, informasi itu yang kita mau, kemudian ada bentuk pencerahan. Jadi gitu. Tempat-tempat maksiat itu memang sebenarnya sedikit setannya dibanding. Sedikit setannya ada. Tidak ada setan di situ karena dia sudah jadi setan semua. Janggutan. Campur di bami lagi. Silakan. Ada pertanyaan Ustaz. Silakan. Maaf Ustaz, makruhkah puasa jika orang nonton orang yang masak-masak atau lagi makan-makan? Oh, nonton masak-masak boleh. Tidak memakruhkan puasa. Tergantung ya. Sekali lagi, nonton yang seperti itu hanya untuk menjadikan pelajaran, itu malah tambah ilmu. Nambah ilmu begitu, oh cara masak-masak seperti ini. Kayak cuma biasanya mixito elona. Yo lebih mana? Artinya bijaklah ketika kita menonton. Menonton itu hanya kita, oh ini hiburan, satu modelnya kan. Yang kedua itu kita menonton modelnya informasi. Yang ketiga modelnya karena kita mau belajar. Oh cara masaknya seperti ini. Oh begini, ini bagus kita beli seperti ini. Kan tidak ada masalah, boleh. Cuma kalau ya misalnya kita ngiler, ya memang sih ada yang seperti itu. Tapi kalau kita ngiler memakruhkan, oh tidak seperti itu modelnya. Ya termasuk kalau kita menonton mukban, ya mau makan itu, yang lahap itu, ya itu biasa saja dijadikan sebagai motivasi untuk menggerakkan nafsu makan kan, yang seperti itu boleh. Nah, boleh Bu Esti, yang penting tidak dengan nafsu, tapi makan di Bu Esti. Aku makan jadi lunrak lah kayak nonton ya. Maksud satu ini nomor nafsu. Ada kisahnya dulu itu, Bang Dimas. Orang kaya dengan orang miskin bertetangga. Tiba-tiba ini orang miskin, fakir miskin, kasihan juga, makan sehari, kadang-kadang tidak, kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Akhirnya dia tahu tetangganya masak apa itu, masak kari ayam. Terus baunya nyampelan ke tetangganya. Biasa kan kita punya rumahnya fakir miskin dulu kan pakai gamatca ya. Iya. Itu gamatca, gabung sama siswa caru. Tabak ya. Oh berlomba-lomba masuk semua. Jadi begitu dia masuk baunya, dia ambillah itu nasinya, lalu dia makan. Jadi tidak ada, dia pakai reang, nasi tok saja sudah makan. Wah, bilang istrinya, kenapa abang? Kenyang sekali saya ini. Baru saya sekali makan. Kenapa? Masuk bau ayamnya tetangga, begitu masuk saya makan juga. Alhamdulillah. Terus beberapa hari kemudian dia menjadi gemuk, sehat sekali dilihat. Kata tetangganya yang kaya, kok kamu sehat, gemuk? Sementara saya hampir tiap hari makan ayam, tidak gemuk-gemuk, tidak siap begini juga, kurus. Kau tambah gemuk saya lihat. Dia bilang, itulah. Karena waktu kau masak ayam, istri masak ayam di rumah, itu baunya masuk. Jadi kalau masuk baunya, ambil makan juga nasi. Saya makan, kemudian saya hirup juga baunya. Langsung dia bilang itu, karena ya namanya orang kaya, semua maunya saja. Langsung dia bilang orang kaya, ternyata kau yang ambil semua gizinya ayamku, pantas saya kurus. Karena kau ambil baunya semua, aku makan. Dia tuntut di pengadilan. Akhirnya disuruh bayar 1 juta. Ganti rugi. Karena kau makan bau ayamnya ini tetangga. Tiba-tiba kata fakir miskin, makan saja saya susah. Apalagi disuruh dituntut di pengadilan bayar 1 juta, di mana saya ambil? Dia bilang berusaha dulu cari, akhirnya ada temannya. Begitu dia curhat, dia bilang, kenapa? Saya ini lagi kena apa ini? Musibah. Kena musibah. Terus saya disuruh bayar di pengadilan. Kenapa? Saya cium bau ayamnya itu tetangga, kemudian saya makan, saya gemuk. Dia menuntut sama saya karena bau ayamnya saya makan. Oh begitu, gampang. Sini nanti saya pergi. Berapa disuruh tuntut? 1 juta. Terkumpul uang 1 juta, tapi diganti uang 1 juta itu menjadi uang koin. Iya, koin semua. Uang koin semua. Akhirnya sampai di pengadilan, ditemani lah, Pak Hakim, berapa ganti ruginya ini? Dia bilang 1 juta. Oke, saya bayar ya. Dengar baik-baik. Semua saksi. Semua saksi. Oke, dibayar 1 juta. Uang koin ya. Cuma dikasih tinggi-tinggi baru dijatuhkan satu persatu. Jadi bunyi kan ting ting ting, sudah 1 juta. Sudah? Oke, nah, saya ambil kembali uang ini. Loh, kenapa diambil? Ya, ini kan bau ayamnya. Sekarang ambil saja bunyinya uangku. Ya kan sudah simpel begitu.
Iya. Iya. Tapi Nabi bilang Pak Dewan. Yang batal itu kalau nonton orang masak sambil kumur kuah coto. yang penting dia kata tama Pak Dewan. Maka dia Pak Dewan susah tuh aku dia kata tama. Sama katanya Bang Ude, kalau menangis bisa juga membatalkan puasa? Enggak, tergantung juga situasinya. Ini menangisnya bagaimana? Nangis sedih, ingat dosa, enggak. Menangis itu karena ingat dan rindu kepada Allah dan Rasulnya, tidak, malah menjadi pahala. Bahkan menangis itu bisa memperpanjang umur manusia. Iya. Jadi menangisnya apa dulu? Jadi lihat situasinya. Jangan asal menangis, orang dikategorikan seperti ini, ya. Nah, sama kalau kita sedangkan disuntik saja, itu tidak membatalkan puasa, ya. Itu harus dibedakan seperti itu. Ini lanjutannya nih ya, Bang Ude. Menangis karena kepedasan makan coto. membatalkan puasa kira. Itu pertanyaannya itu anak muda sama Ustadz. Menangis ke orang, batal ke puasa kalau menangis kan? Bila Pak Ustadz tidak batal. Kenapa memang kok? Itu tidak makan coto apa sekali ya, menangis keluar dari mataku. Saya ada pertanyaan Ustadz terkait bersosial media kan? Di zamannya Nabi tidak ada sosial media. Bagaimana seharusnya kita Muslim ini bersikap dalam bersosial media? Iya, kita punya adab dalam bermedsos. Pertama, jadikan medsos itu sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dengan benar. Itu juga digunakan. Misalnya YouTube sekarang ini jangan penuhi YouTube itu dengan konten-konten yang jelek atau yang kekerasan. Tetapi sekarang itu YouTube, medsos itu dibanjiri dengan acara-acara dakwah di situ. Dibanjiri dengan acara-acara orang mengaji, orang tadarusan, orang simaan, menampilkan anak-anak menghafal Al-Quran. Itu kan media informasi. Ya. Kemudian orang bisa lihat di situ, oh ternyata ada seperti ini modelnya. Itu bagian dari sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dengan benar. Kemudian yang kedua, adab kita bermedsos itu kita juga bisa menghindari prasangka yang suudzon. Ketika ada teman yang memposting sesuatu dan itu kita anggap seperti konotasi kita jelek, maka kita jangan langsung menanggapi dengan suudzon yang tidak baik ya. Tetapi kita hanya menanggapi dengan hal-hal yang positif. Oh dia memperkenalkan barangnya. Oh dia mungkin masih kurang pelanggannya sehingga dia tampilkan dirinya seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, dia sebagai hiburan. Jadi kalau hiburan itu saja, kenapa tidak kita terhibur dia seperti itu tontonannya, kreativitasnya. Sekarang kan banyak konten yang mendidik kita. Ya, pura-pura lah misalnya dipukul karena ternyata dia CEO yang menyamar misalnya gitu. Dia orang kaya menyamar jadi miskin. Dia adalah pimpinan perusahaan yang menyamar untuk melihat anak buahnya. Itu kan konten-konten seperti itu dilakukan. Tapi kita diajarkan bermedsos, buatlah medsos ini penuh dengan nilai dakwah, meskipun hanya beberapa detik atau beberapa menit saja. Misalnya gini, kita memposting diri kita, lalu kita mencelupkan air di laut. Kita posting ya, kita celupkan air di laut, lalu kita angkat. Lalu kita berkata di medsos itu, wahai saudaraku, air yang setetes ini dari lautan, ini adalah kebahagiaan yang sedikit. Sementara kenikmatan yang luar biasa, itulah tersisa di air lautan. Nah, itu kan sudah bisa. Yang seperti itu, memberikan contoh kan, motivasi kepada orang. Oh ternyata kenikmatan di akhirat itu seperti kalau kita mencelupkan tangan di air lautan, yang menempel itulah kenikmatan di dunia, sementara yang tersisa itulah kenikmatan akhirat. Nah, itu kan orang bisa pahami seperti itu. Oh iya betul. Itu bagian daripada syarat, daripada adab bermedsos kita. Nah, itu. Kalau memposting kita sedang beribadah, kini kan ada dua. Ada yang bilang bahwa saya hanya ini memotivasi orang, ada tuh orang bilang, ria minja iye. Itulah makanya kita tidak boleh suudzon. Itu maksudnya, tidak boleh kita gibah ketika kita melihat sesuatu yang seperti itu, dan tidak boleh kita menimbulkan fitnah. Nah, kita juga dalam bermedsos hindari juga, jangan sampai bagaimana konten saya, apakah ini menjadi fitnah kepada orang? Kalau saya foto, saya punya diri saya seperti ini. Ataukah misalnya saya harus tampilkan jadwal-jadwal ceramah saya, misalnya, apakah tidak mengandung ria kepada orang, apa tidak ditanggapi seperti ini? Itu kan kita harus pikirkan dulu sebelum kita tampilkan di medsos. Maka kan itu kan Facebook kita, Facebook itu apa yang kamu maksudnya Facebook itu apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu tulis di situ.
Makanya kita tidak pernah dibatasi, tidak ada larang-larang kalau kita bermedsos. Cuma pengaruhnya medsos itu ketika dilihat orang banyak, nah itu baru ada yang namanya tanggapan. Ya, kalau kita sendiri dan itu hak semua orang, hak semua orang menanggapi loh. Mau positif negatif. Iya, hak semua orang ya seperti itu. Iya. Sebenarnya saya masih ada pertanyaan, Ustaz, Iya. tapi didahulukan dulu insan mesranya. Assalamualaikum, saya mau minta nomornya Pak Ustadz. Saya mau suruh untuk bacakan zakatnya kakakku yang wanita. Boleh. Ya, aku mau Pak Ustadz yang bacakan. Nanti kita Nanti diberikan. Insyaallah. Tapi ini Bisakah hadis diubah? Itu jadi banyak. Zakat fitrah 3,5 liter jadi 4, makanan pokok jadi uang, akhir Ramadan jadi awal Ramadan. Bisakah hadis diubah? Kalau hadisnya tidak bisa dirubah, tetapi makna dan pengertian hadis itu bisa ditahrij maksudnya. Ya, bukan dirubah, mentahrij hadis itu. Maksudnya mentahrij itu adalah memberi pemahaman untuk mendekati sebuah kebenaran. Sebuah pemahaman kepada kita. Contoh mentahrij hadis, misalnya gini. Hadisnya mengatakan zakat fitrah itu adalah makanan pokok. Iya. Nah, tapi kenapa ada uang? Iya. Itu kan mentahrij hadis itu karena itu makanan pokok adalah yang diuangkan. Itu maksudnya. Jadi tidak ada masalah, boleh kita lakukan seperti itu, mentahrij hadis itu. Jadi memberi pengertian karena menyamakan, karena sekarang lebih mudah ketika kita berzakat dengan uang ketimbang dengan makanan. Padahal memang afdalnya adalah makanan. Cuma tidak mau kita repot, ya, tidak mau terlalu banyak tetek bengeknya, akhirnya kita melakukan ya juga saja menjadi yang namanya uang. Karena 3 imam mazhab itu sepakat dengan makanan pokok. Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Sementara Imam Abu Hanifah ya boleh dengan uang. Ya, kenapa? Karena dia memakai pendekatan akal. Karena secara hadis ataupun dalil itu kurang sekali karena dia jaraknya antara Madinah Mekah jauh dari Irak. Maka dia jaraknya jauh, maka tidak bersentuhan langsung dengan hadis. Tidak sama dengan Imam Syafi'i, Imam Hambali dengan Imam Maliki. Mereka gunanya hadis di situ dengan pemahaman dari turun-temurun dari sahabat ke tabi'in ke tabi'in sampai kepada ulama mazhab. Gitu. Tapi yang jelas akhir Ramadan jadi awal Ramadan ini anu sekali Pak Ustaz, tidak bisa di apa itu? Ini mengubah akhir Ramadan jadi awal Ramadan. Apanya mau diru maksudnya itu? Saya bingung ini. Mengubah akhir Ramadan menjadi awal Ramadan. Nah, jelas mengubah akhir Ramadan jadi awal Ramadan. Akhir Ramadan menjadi awal Ramadan. Ya. Karena kan akhir Ramadan itu kan dia akan ke Syawal. Pas awalnya mungkin mana ubah jadi Ramadan. Gini, maksudnya ini mungkin ya. Jadi ada amalan-amalan Ramadan yang memang kita perbaharui kembali di akhir Ramadan. Yang kedua pemaknaan di sini akhir Ramadan itu adalah maju ke yang namanya Syawal. Syawal itu masih bagian Ramadan. Sehingga dikatakan siapa yang berpuasa Syawal 6 hari berturut-turut ataukah diselang-selingi, yang jelas cukup 6 hari, maka dia sama kalau berpuasa pahalanya selama 1 tahun. Tradisi Ramadan ya, tradisi Ramadan itu kan, ya, itu kan hadis Nabi. Kenapa dikatakan 1 tahun? Karena dia kalikan dan dia jumlahkan dari 30 dengan 6 hari. Sehingga digabungkan 360 hari. Itu kalau dia puasa. Tapi kalau ada kalanya tidak bisa dihitung. Nanti dituntaskan dulu yang padanya baru bisa ke Syawal. Nah, itu pengertian. Jadi awal Ramadan, akhir Ramadan menjadi awal Ramadan. Artinya amalan-amalan Ramadan yang kita pakai sebagai metode mendisiplinkan diri dan metode pendidikan atau bulan tarbiyah itulah maka kita pakai di akhir Ramadan itu menjadi awal. Artinya Ramadan kita kembali. Ramadan yang kita lakukan ini 1 bulan adalah latihan. Ramadan yang sesungguhnya ya 11 bulan itu menuju Ramadan yang akan datang. Jadi kita sudah latihan memang di situ, sudah laksanakan kembali. Iya. Oke, sambil kita tunggu klarifikasinya juga karena kurang jelas juga pertanyaannya. Kalau ini zakat fitrah kan yang 3,5 liter itu dari tahun ke tahun itu bertambah ya sebenarnya. Dulu 3, liter, sekarang sudah menjadi 4 misalnya. Kalau lebih jadi sedekah,
kalau kurang itu yang berimbas, ya, berutang. Nah, makanya sekarang itu 48 ya, 48 baru 45 baru 40 kalau uang. 40. Ya, kalau uang ya, kalau uang seperti itu. Jadi per kepala, per individu atau per jiwa. Iya. Jangan lagi itu per kepala, nggak bisa. Karena laki-laki kan double, nggak bisa lagi dihitung seperti itu. Ya, maksudnya zakat fitrah lebih afdal di akhir Ramadan. Oh iya. Ini tentang zakat fitrah kan sebenarnya. Tidak ada yang menganjurkan awal Ramadan. Enggak, banyak ulama kita karena itu yang namanya zakat fitrah itu berlaku di bulan Ramadan. Jadi begitu masuk Ramadan boleh mengeluarkan zakat fitrah. Cuma kenapa di akhir Ramadan? Karena dianggap waktunya paling afdal. Jadi waktunya paling afdal memang di akhir Ramadan. Sebelum mau yang paling afdalnya lagi, sebelum khatib naik mimbar. Oh, di situ. Iya. Tapi merepai Ustaz Saiful. Itulah masalahnya di situ. Masalahnya di situ. Jadi makanya seminggu sebelum itu tutup nih karena semua zakat sudah dibagikan. Karena apa? Karena orang sudah mau mempersiapkan untuk hari raya Idul Fitrinya. Ya. Jadi makanya itu Ramadan paling bagus memang dikumpul memang di awal Ramadan. Supaya orang-orang tidak repot lagi untuk melakukan persiapan. Jadi kalau misalnya akhir-akhir Ramadan kita mau, panitianya agak repot juga. Kemudian kita juga mungkin agak sibuk karena mau tuntas ya, tumbuh tapi berasa. Baik, kembali ke tema. Ada pertanyaan? Aku lanjut pertanyaan. Iya, boleh. Ini atas nama Gen Z. Oh, Gen Z. Saya. Gen Z yang ada lampu gennya. itu ada lampu. Silakan. Gen yang problematik. Jadi kan kalau bersosial media, biasanya kalau Islam kan itu di Barat sangat sangat buruk citranya. Western. Jadi kalau misalkan ada postingannya orang tentang Islam, terus ada Western yang komen, warka di situ. Oh gitu. Bagaimana itu sikapku saya? Jangan pernah berkecil hati dan merasa rendah ketika kita dibully seperti itu. Kan itu hanya kata-kata saja, tetapi memang bukan hanya di zaman kita. Dari dulu itu citra Islam memang sudah dijelek-jelekkan di dunia Barat ya. Ada namanya orientalis. Mereka belajar Islam, tetapi mereka mencari kelemahan Islam. Tapi tidak semua orientalis itu berpikir buruk. Ternyata mereka banyak juga yang masuk Islam, ya. Karena belajar Islam untuk mempelajari Islam, mencari kelemahan Islam, tetapi yang didapat adalah kelebihannya. Tak pernah mendapat kekurangannya. Akhirnya mereka masuk Islam. Kemudian kenapa pencitraan Islam itu begitu buruk? Karena sesungguhnya gini. Ada satu buku itu Bang Dimas Insan Mesra yang pernah ditulis, judulnya itu buku Lima Satatakhar wa Lima Satataqaddam. Kenapa Islam mundur, umat lain maju? Jawabannya itu, kesimpulan dari buku itu, sama-sama meninggalkan ajaran agama. Islam itu mundur karena meninggalkan ajaran agama Islam. Yahudi maju karena meninggalkan juga ajaran Yahudinya. Bedanya Islam meninggalkan ajarannya Islam, mengambil ajaran Yahudi. Sementara orang Yahudi itu bertukar, meninggalkan ajaran Yahudinya, mengambil ajaran Islam. Bang Dimas mungkin tahu Telkomsel itu kan manajemennya kan Quran yang dipakai. Yang mana itu Bang? Yang Telkomsel, perusahaan Telkomsel yang di Singapura. Iya. Itu kan yang dipakai adalah manajemen Qurani. Mereka mengadopsi bahasa Quran melalui terjemahan Kementerian Agama. Berapa banyak perusahaan-perusahaan di Eropa itu mengadopsi manajemen Quran. Mereka belajar di Al-Quran. Kenapa? Karena semua sudah ada di situ. Itu hebatnya orang Eropa. Mereka belajar, lalu mereka menerapkan. Kita belajar seakan-akan, tunggu muka aja. Kita seperti itu. Jadi kejayaan Andalusia. Iya, hilang semua. Kenapa? Karena kita Islam, kita hanya euforia di masa-masa yang telah lalu 750 tahun ketika memerintah yang namanya Eropa, Andalusia. Ya bayangkan itu. Hilang kan kejayaan itu. Karena kita maksudnya tidak pernah menanamkan yang namanya ilmu pengetahuan kepada anak-anak kita,
dan tidak pernah menanamkan bagaimana kecintaan kita untuk mengkaji Al-Quran. Seakan-akan juga Al-Quran ada kalau orang mati. Coba melihat ya. Antum atau mati apa untuk mengaji? Iya. Nah, coba bayangkan itu. Oke. Dan tidak pernah menjadi sebuah persyaratan ketika masuk dalam instansi. Coba kalau kita mau masuk seperti itu tidak bisa. Ya, pertanyaan terakhir mungkin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah zakat harta bisa dikeluarkan bukan di bulan Ramadan? Iya, bisa. Selama nisab dan haulnya sama. Ya, nisabnya 1 juta, haulnya ukurannya dalam 1 tahun. Tapi salah satunya ada, maka boleh dikeluarkan. Meskipun bukan di bulan Ramadan. Yang di bulan Ramadan itu hanyalah zakat fitrah. Yang wajib. Tapi yang wajib ya. Tapi kalau di luar Ramadan itu zakat mal. Kapan saja sudah sampai nisabnya, maka keluarkanlah itu zakatnya. 2,5%. Tapi waktu yang baik Pak Ustadz antara Ramadan dan bukan untuk zakat harta. Iya, kalau mau ada bagus bedanya atau ada. Sama? Beda. Kenapa di Ramadan itu bagus dilakukan? Karena bulan berkah. Karena di situlah dilipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara bulan-bulan yang lain tidak seperti itu. Jadi yang mau dicari orang adalah nilai keberkahan ketika mengeluarkan sesuatu. Nah, termasuk zakat mal atau zakat fitrah. Oke. Mudah-mudahan terpuaskan dengan jawaban. Ada yang tali itu apa? Ongkos haji ONH itu. Coba lihat, ada kayaknya di atas. Di WA kayaknya, bukan? Ini. Di atas. Katanya tidak boleh naik haji kalau ada utang. Kemarin ini tapi ya belum sempat terjawab sebenarnya Bang Ude. Oh gitu. Karena yang soal hadis itu. Kalau wanita jadi pemimpin, maka tunggulah. Enggak, ini bukan itu hadisnya. Saya kira katanya. Saya kira kalau ada hadisnya, kalau wanita jadi pemimpin, ya, maka tunggulah kancurannya. Sudah dijawab ini, Mas. Iya, ada, tapi tafsirnya enggak sama ya. Itu hadisnya Nabi mengatakan seperti itu. Itu hadisnya ketika ada Raja Persia meninggal dunia, lalu tidak ada anak laki-lakinya. Lalu ada anak perempuan, tapi anak perempuannya lemah. Maka Nabi berkata seperti itu. Kalau kau pilih pemimpin perempuan, maka tunggulah kehancurannya. Yang dimaksud itu Persia. Tapi selama perempuan itu mampu, kenapa tidak? Itu maksudnya. Itu kata Allah di situ. Jangan alergi. Iya. Itu maksudnya ya. Oke. Itu masuk hadis itu. Iya, closing mungkin Pak Ustadz. Ya, baik, insya Allah. Saya ulang kembali bahwa kita sebentar malam berada pada malam yang ke-12 bulan suci Ramadan dengan tema etika bermedsos. Dengan fadilah sebentar malam siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, maka dia datang pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya seperti bulan purnama. Ini semesta di mana saya berada bahwa ada bermedsos. Yang pertama adalah medsos itu sebagai sarana untuk menyampaikan informasi. Yang kedua menghindari prasangka, suudzon atau buruk sangka atau ghibah dan fitnah. Yang ketiga kita harus tabayun, cross check sebelum berpendapat. Kemudian menghindari adu domba. Kemudian yang terakhir bijaklah dalam bermedsos. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambah sedikit. Ya. Share sebelum di-sharing. Halo. Sharing sebelum di-share. Silakan. Oke, saya closing. Ya, baik, demikian dialog kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk seluruh insan Nusra yang telah bergabung. Besok kita kembali lagi bertemu di jam yang sama. Acara ini dapat disaksikan kembali di akun Facebook Radio Mesra Parepare. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.